waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan buat saya untuk menyampaikan laporan gereja lokal, Gereja Santosa Asi Jemaat Philadelphia Pandan. Nama gereja, Gereja Santosa Asi Jemaat Philadelphia Pandan. Hari ini saya menyampaikan, sebenarnya penyampaian saya ini melalui flash disk dan juga laporan melalui laporan foto. Itu kegiatan-kegiatan kami di ibadah, tapi belum ada apa namanya. Jadi saya sampaikan saja lewat nanti kalau ada waktu bisa menyampaikan foto-foto dan kegiatan kami. Laporan saya tadi pagi saya cari karena ada Alkitab saya tidak tahu tergecer di mana. Di situ laporan saya secara tertulis, tapi tidak apa-apa, saya akan menyampaikan yang saya bisa sampaikan. Baik, nama gembala Pastor Stagar Masiri dan wakil gembala Ida Royani ya, adalah alumni STT IKSM, istri saya, angkatan pertama. Jadi kami melayani di Gereja Santosa Asi Jemaat Philadelphia Pandan, Tapan Militer. Jumlah kepala keluarga 17 kakak dan simpatisan ada 3 keluarga. Beberapa waktu lalu ada sempat 20 sampai 25 kakak dari jemaat yang jemaat yang terdaftar karena ada yang menikah, jadi dibawa oleh pasangan-pasangan mereka. Tapi yang wanita, ya perempuannya menikah dengan pendeta, dengan jemaat yang mereka dibawa oleh suami-suami mereka. Jadi berkurang dan ada yang meninggal. Dewasa 30 jiwa, baik bapak dan ibu. Pemuda 17 jiwa, sekolah minggu 18. Jadi jumlah jiwa 67. Itu di luar dari simpatisan. Kemudian kegiatan pelayanan ibadah raya jam 10 pagi. Ya, dulu kami ibadah di Pia Hotel. Saya menyampaikan ulang kembali bahwa Gereja Santosa Asi Jemaat Philadelphia Pandan dirintis oleh Bapak Pastor David Hasibuan, berdiri tanggal 22 April 2007. Kemudian saya melanjutkan, ditabiskan menjadi pastor muda tanggal 4 Oktober 2009. Saya menyampaikan secara tertulis dulu, nanti ada laporan kegiatan. Yang pertama saya laporkan secara tertulis. Kegiatan-kegiatan yang ada: ibadah raya, komsel, ibadah rumah tangga, ibadah sekolah minggu, ibadah kaum muda, pemuritan atau katekisasi. Kami sempat ibadah di Pia Hotel, 2 kali ibadah di Pia Hotel sampai tahun 2021. Karena COVID kemarin, jadi di Pia Hotel di-off-kan. Jadi kami sudah 2 tahun lebih, hampir 3 tahun ibadah di Pia Hotel di-off-kan.
Jadi ada 2 kali ibadah sebenarnya dulu. Di Pia Hotel jam 5 sore. Dan kalau sebelumnya jam 10 di Pia Hotel, tapi tahun 2018 sudah dibangun gereja. Dan ditabiskan oleh Pastor Wikanto, dan saya ditabiskan bersama dengan Pastor Ida Royani dari pastor muda menjadi pastor 2018. Tahun 2021 kami tidak lanjut lagi di Pia Hotel karena COVID. Jadi kami ibadah di gereja yang sekarang dibangun. Yang kami laksanakan komsel adalah ada 4 komsel. Komsel 1, komsel 2, komsel 3, dan komsel 4. Jadi komsel ini kami melaksanakan adalah untuk penginjilan. Untuk sarana penginjilan. Dan di komsel ini kami tidak pakai persembahan, karena supaya ya bisa menjangkau jiwa-jiwa, karena situasi keadaan ekonomi jemaat yang ada, dan juga orang-orang di sekitar bisa kita layani lewat komsel. Karena kalau sudah pakai persembahan mereka sepertinya resmi ini. Tapi kalau tidak, kita sharing di sini. Jadi sebagai sarana penginjilan di komsel-komsel. Kemudian ibadah rumah tangga itu setiap bulan yang ada minggu kelima. Jadi gabung komsel 1, komsel sampai komsel 4 itu di ibadah pas bulan yang ada minggu kelima itu digabung semuanya. Tapi selama minggunya 4 itu di komsel masing-masing setiap hari Rabu. Kemudian pemuridan bagi mereka yang untuk mau dibaptis. Dan kemudian kami juga melaksanakan termasuk katekisasi, dan mereka di sini persiapkan mereka untuk menjadi jemaat dewasa dan untuk melayani di gereja. Kemudian tantangan pengembangan gereja GSA Jemaat Philadelphia Padang. Dan sebelumnya saya menyampaikan juga yang pelayan-pelayan kami di situ ada saya sebagai gembala, Ibu sebagai wakil gembala, kemudian ada bendahara, kemudian ada pelayan WL, singers, jumlah semua pelayan ada sekitar 6. Saya ganti lanjut kemudian di tantangan pengembangan jemaat. Yang pertama, persaingan gereja-gereja tetangga. Karena kami berada di pusat kota, tidak jauh dari alamat gereja di Jalan Oswald Sihaan, Gang Simanjuntak, tidak jauh dari kantor bupati, di situ pusat kota. Nah, kami di tengah gereja GSA ini paling kecil. Di lingkungan kami, di sekitar kami itu gereja-gereja besar, gereja HKBP, gereja Katolik itu berdekat-dekatan, BNKP, GNKPI, kemudian GPDI, GBI. Ini besar-besar, Pak. Jadi kami yang paling kecil, ya, jemaat kecil dan gereja paling kecil. Ukuran gereja 8 kali 20, besar, lebar tanah 8 kali 20. Tanah gereja 8 kali 20, ruang gereja 6 kali 20, tapi dibagi dengan pastori, bagi 2. Jadi 6 kali 10 ruang ibadah kecil, lebar 6, panjang 10. Pastori juga begitu. Ya.
Oh, maaf, bukan karena dengan teras ya, dengan teras. Jadi kurang. Kalau dengan teras sudah 20 kali 6. Jadi 18 ya. 9 kali 6 ukuran ruang ibadah. Jadi dibagi 2, jadi kecil. Jadi kalau jemaat datang semua itu penuh. Ya, padat. Sempit. Tantangan adalah persaingan dengan gereja-gereja di sekitar kami. Persaingannya apa? Gereja-gereja di sekitar kami itu berbenah dalam hal gedung, mempercantik gedung dan mempercantik dengan suasana dan musik. Nah, tantangan juga kalau gereja Protestan oke, tapi gereja yang di luar itu persaingan ketat. Begini misalnya, mereka bisa membayar orang-orang yang main musik dikasih PK. Jadi itu bisa saja terjadi perpindahan. Di tempat ini nggak ada PK, di sana nggak ada PK, mereka pindah. Jadi kami juga cerita dengan teman-teman seperti itu. Ada teman saya yang tetangga juga, ketika jemaatnya pergi ke luar kota, ke Jakarta, ke Surabaya, ketika mereka pulang dari liburan atau mereka Natalan atau pulang dari mereka kuliah, mereka tidak datang ke gerejanya asalnya. Mereka cari di mana mereka pernah mendapatkan suasana ibadah di gereja kota. Jadi kawan saya bercerita, tidak datang mereka di gereja kita. Kenapa? Karena musiknya biasa-biasa saja. Mereka tidak dapatkan ketika berada di kota-kota besar. Jadi ketika mereka pulang, mereka pergi ke gereja yang ada musiknya cool dan dingin dan sebagainya. Itu cerita dari teman-teman saya juga. Maka dia berbenah, dan setelah dia berbenah semua alat musik semuanya, dan akhirnya ya yang dari Jakarta dan Surabaya kota itu ketika mereka kembali sudah di situ. Tantangan persaingan kami itu sangat ketat. Jemaat-jemaat di sekitar juga begitu. Wah, tiba-tiba pemusikan sudah nggak ada, sudah diambil oleh gereja tetangga. Ditanya, kenapa? Kami mendapatkan PK di sana. Di gereja ini nggak ada PK. Jadi ada perebutan pelayan-pelayan di sekitar kami. Nah, tapi puji Tuhan, jemaat GSA Pandan, puji Tuhan, tidak ada yang ke sana sebenarnya. Ya. Tidak ada yang keluar dari GSA dengan situasi persaingan di sekitar kami. Itu sangat ketat sekali. Karena mereka, saya ulangi, mereka membayar orang-orang pemain musik dan sebagainya. Kemudian mereka berbenah gedung mereka dengan bagus dan sebagainya. Datang orang-orang yang misalnya orang-orang yang pejabat datang ke gereja kita, mereka panas. Besoknya udah nggak ada lagi mereka. Lihat situasinya, wah gereja seperti ini, sudah nggak ada lagi mereka. Para pegawai juga mereka nggak bisa di sini. Apalagi di gereja kita itu belum ada jendela. Jadi gereja sudah dibangun 5 tahun, belum ada daun jendela kemarin. Jadi di sekitar kami itu ada orang yang pelihara B2 babi dan kandang babi di belakang dan di belakang dan di depan. Kadang hari Minggu baunya luar biasa, menyengat. Saya khotbah kadang-kadang jemaat kami. Ada alumni KSM dulu Pak Hari pernah khotbah. Wah, dia bilang luar biasa, bau busuk. Ya Pak Enes sudah sampai Bogor ini ya. Gimana situasi keadaan di situ? Jadi kalau lagi bau dan kandang itu sampai ke gereja. Pergumulan karena belum ada jendela dan sebagainya. Jadi orang-orang yang datang itu gak berani karena bau. Kita nggak mungkin larang tetangga-tetangga, itu tantangan kami di sana. Sedangkan bertetangga dengan pemilik. Oke. Baik,
itu sebagai tantangan. Jadi persaingan ketat di gereja-gereja tetangga. Yang kedua, untuk pengembangan gereja. Jadi ada beberapa gereja yang ingin bergabung dengan GSA kita di Pandan. Dari HKBP beberapa di kampung-kampung datang minta bergabung dengan kita, tetapi bersyarat bukan mereka minta gedung gereja, tapi mereka minta kalau ada dana untuk membeli lahan pemakaman. Karena gereja di sana punya lahan pemakaman. Jadi kita GSA nggak ada lahan pemakaman. Di GBI dengan apa ada, di PDI ada. Jadi kalau ada jemaat meninggal kami numpang. Syukur kami punya teman dari teman GPD itu memberikan lahan mereka untuk pemakaman. Jadi udah ada beberapa jemaat yang dimakamkan di lahan gereja mereka. Mereka minta itu, ada nggak lahan untuk kami beli? Jadi untuk sampai di situ. Jadi tidak bisa ada beberapa yang ingin gabung. Kenapa? Karena ketika kami keluar, ya kami tidak tahu mau kemana kami dimakam. Itu mereka pikirkan mereka. Jadi belum mereka berpikir gedung gereja dulu. Itu gereja yang di kampung-kampung. Jadi beberapa saya itu sudah sekitar ada 6 atau 5 yang mau bergabung, tapi kendala di situ. Tantangan kedua adalah dari dalam juga bagaimana jemaat di sana yang dipercayakan Tuhan adalah orang-orang yang ekonomi di bawah. Ada pemulung, ada tukang becak, kerja di bangunan, dan ada satu penyapu jalan. Dan laporan saya menevisi gedung gereja sudah 99%. Karena kemarin ada dari Ibu Lydia membantu kami untuk pemasangan 2 minggu lalu. Kami ditelepon oleh Ibu Lydia Simayun. Dia menyumbangkan dana untuk membuat daun jendela, ada 20 jendela gereja sama pastori. 2 minggu lalu. Kemudian sisanya itu dibantu untuk pasang AC. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kami dapat sumbangan dari Ibu Lydia jendela dengan AC. Jadi sekarang sedang dipasang jendela, dan setelah kembali ini kami akan pasang AC. Supaya apa? Supaya tidak mencium lagi harum-harum dari tangga. Nah itu juga termasuk halangan orang-orang bergabung sama kita. Ya, terima kasih Bapak David Hasibuan atas sumbangannya. Tinggal kami berdoa untuk menaikkan dana, untuk menaikkan dayanya, karena daya kami 1.300 sedangkan butuh 2.300. Tinggal dana itu yang kami dukung dalam doa supaya saya kembali sudah siap untuk dipasang. Kemudian kami juga GSA Pandan mengikuti yang namanya kegiatan doa. Saya bergabung di PGPI, saya bergabung di BKG Badan Kerjasama Antar Gereja, dan bergabung di jaringan doa sekota dan persekutuan doa wanita yang diketuai oleh Ibu Ida Royani STH. Dia diangkat menjadi ketua jaringan persekutuan doa wanita, dan juga di BKG kita sudah dikenal karena setiap ada event-event acara di BKG oleh pemerintah, semua gereja-gereja punya panji-panji. Ya, jadi mereka baris dan panji-panji termasuk ada bendera GSA di Pak, dipersingkat Pak, yang penting jelas intinya. Mau berapa menit lagi? 1 menit lagi. Oke. Udah setengah jam ini. Iya. Bisa sedikit apa? Pak, udah setengah jam, hanya 8 menit sebenarnya. Berapa? Hanya 8 menit. 8 menit? Nah, Baik. padahal udah setengah jam ini. Tidak Pak. Sebentar. Kalau saya apa? Saya selesai apa? Cuma ada laporan, nanti laporan foto-foto Silakan, kegiatan. 1 menitnya tuh, tadi tepat. Oke. Untuk foto-foto bisa langsung tampilkan foto GSA, laporan foto.
potong tidak lama. Mungkin Bapak bisa bantu langsung. Sadik. Oke, berikutnya aja Pak. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu buat laporan. Dan selanjutnya dari GSA Janji Matogu, Pak Neston Sidoru, dipersilakan. Intinya ya Pak, nanti permasalahannya bisa kita bahas di pengembangan gereja. Baik, shalom. Selamat pagi. Singkat aja, Bapak Ibu, laporan pelayanan dari Gereja Santosa Asih dan Cimatogu yang dipimpin oleh saya sendiri, Pendeta Pastor Neston Sidoru. Kita punya jemaat, jumlah kakaknya ada 27 kakak. Kita punya anak sekolah minggu karena kebetulan anak sekolah minggu kita tidak dari gereja kita, tapi dari gereja lain yang dipercayakan sama kita ada 35 orang. Dan begitu juga pemuda-pemudi kita juga tidak bukan hanya dari gereja kita pemuda-pemudi, tapi juga dari gereja lain ada 25 orang. Kemudian tantangan aja langsung biar cepat, nggak sampai 8 menit. Sebenarnya tantangan yang kita alami di Janji Matogu itu primitifnya masyarakat. Yang pertama yang berhubungan dengan budaya. Yang kedua tantangan yang kita hadapi juga gereja besar sama seperti Pak Staker. Itu aja mungkin tantangan yang boleh kita hadapi di Janji Matogu. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Masalah foto-foto apa Bapak Ibu saya tidak persiapkan. Maaf kalau mungkin bisa nanti di grup boleh kita melihat ya. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Shalom. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya sendiri, nama saya Pendeta Arman Padang, pastor ya, karena sering kalau teman-teman perkenalkan pastor, selalu kalau mau perkenalkan pastor itu dari Katolik ya. Laporan jemaat dari GSA Medan 2. Jumlah jemaat kita ada 69 orang. 17 kakak, ya tapi yang lengkap dia 13 karena janda ada 6. Dan juga pemuda-pemudi 12 orang. Anak sekolah minggu 17 orang. Kondisi gereja kita di sana, kalau setiap datang orang di sana dibilang nyaman, udah lumayan bagus lah. Hanya beda sedikit aja dengan ini. Perlengkapan di situ semua sound system sudah lengkap. Keyboard, gitar bass, drum, juga infocus, juga kipas dan TV untuk Pak pemimpin ujiannya kan supaya apa? Itu kondisinya kursi ada 100 dan di sana ada 7 suku. Walaupun kita sedikit 69, ada 7 suku, ada Aceh, ada Melayu, satu-satu, ya ada Jawa, ada Simalungun, Papak, Karo, Toba, itu bagian daripada Batak, jadi ada 4 Batak di situ ya. Ada suku-suku etnisnya yang mungkin dari Papua kurang tahu ya, dari baru ini didengar ada suku-suku itu. Dan menjadi apa namanya itu
tantangannya yang biasa aja lah, lebih kurang. Pasti bisa semua diselesaikan. Masalah ekonomi di sana juga itu lebih kurang. GSA yang lalu itu kayaknya seperti aja, lebih kurang di situ. Tetapi puji Tuhan, di dalam selama pandemi ini kita bisa membangun dan juga beberapa tempat untuk jemaat, tapi mereka bayar setengah harga. Kita situ sudah membuka TK. Angkatan pertama itu ada 8 orang, setelah itu 6 orang. Tetapi karena ekonomi sekitar itu susah, untuk 30.000 saja pun sulit. Jadi kita tidak memberikan gratis, karena kalau memang gratis itu 30.000 kecil sekali. Kalau ketika gratis, saya bikin pernah itu pendidikan bahasa Inggris. Suka-suka mereka datang ke hadapan, tapi ketika dibikin pas 10.000 pun mereka agak serius gitu. Jadi itu yang terjadi. Dan juga pelayan sekarang di sana sudah cukup lengkap. Yang sarjana teologi ada 2 dari taman sekolah, dari sekolah GPDI juga ada. Pemain tamborin di sana ada 4 orang. Makanya waktu di situ pelantikan Bamaknas, saya sebagai ketua Bamaknas di Rela karena rekomendasi dari senior pastor ini Pak Ali Telbanua. Ya, jadi di daerah kita sana itu sudah cukup dikenal, dan juga kemarin itu saya posting itu termasuk dari Hindu, Buddha, Konghucu, Islam datang ke tempat kita. Dan dikatakan lagi semalam itu yang kemarin di WA saya, Pak Pendeta, dia disebut pendeta, kapan lagi datang ke masjid kami untuk menyampaikan renungan? Karena saya pernah menyampaikan renungan firman Tuhan di masjid dengan dihadiri sekitar 200 santri. Dan juga kecil yang terbesar di Sumatera Utara, dan itu menjadi ikon Kota Medan. Saya 2 kali menyampaikan firman Tuhan di sana. Itu orang-orang Tamil. Baru 2 kali di kelenteng yang berbeda, termasuk peresmiannya. Karena kenapa? Injil itu, ya, kabar baik itu kepada semua orang. Jadi kita bisa sekarang harus kita memiliki hikmat bagaimana cara menyampaikan firman Tuhan. Karena kenapa? Di dalam 5 tahun terakhir ini, ya 5 tahun terakhir saya tidak pernah mau menerima undangan untuk hari Minggu. Kalau khotbah tempat lain, walaupun sampai dibilang ini Pak, ini apanya tolonglah ini Kota Medan ini kita gaulin ini lumayan itu uangnya dibikin di Wisma itu kapasitas 1000-an lebih. Tapi saya bilang terima kasih Pak, kalau di luar daripada jadwal ibadah kami, saya pasti akan terima. Jadi artinya kita kecintaan kita terhadap GSK. Ketika kita ada sesuatu komitmen, pasti ada suatu perubahan. Kalau persoalannya pergaulannya mulai dulu itu aja di sekitaran. Ya, menjadi tantangannya termasuk satu kadang-kadang gini. Ketika datang kakek nenek kan itu ataupun dari pusat dari mana itu membuat sesuatu kurang nyaman. Ya, kurang nyaman di jemaat itu karena seperti ini. Ya, itu sebenarnya kebaikan ya, kurang. Contohnya Pak Moses, dulu Ibu Abni juga pernah saya usir ya dari Medan. Itu tantangannya sampai jemaat itu sampai ke 0. Ya, karena kenapa? Tidak boleh sebenarnya kita kan ini kan organisasi, tidak boleh pusat langsung pada jemaat lokal di situ. Makanya saya bilang Ibu Andi pulang ke Jakarta, mau siapapun datang. Karena kenapa? Ini masalah jemaat baru beribadah di tempat kita 1 bulan. Ketika Ibu itu datang ke tempat kita di KR, dia kan apa? Ini untuk salon. Selama salon diurut dia cerita yang begini segala macam negatif. Ya, setelah itu baru ada lagi waktu dikirim Kodira ke sana membuat suatu masalah. Masalahnya dibilang kurang makan, padahal di sana kami 4 orang, kami beli 5 kilo itu dagingnya. Karena saya tahu dari Papua kan daging babi. Ya, itu karena saya seperti itu. Jadi artinya biar kita kalau ada masalah sesuatu di lokal itu tidak boleh dicampuri. Ya, karena masih ada BPD, belum sampai lagi ada Pak Ali Telbanua. Jadi seperti itu supaya kita memang dalam organisasi. Salah satunya itu tantangannya. Dan di lingkungan itu kalau dulu ya kan gimana dibilang kita kan hadir di situ belakangan daripada masjid di sekitarnya itu. Tapi puji Tuhan karena pendekatan itu masjid setuju. Dan bahkan saya ada pelihara di situ gongkongnya itu dari Muslim yang paling anti sekali dengan anjing. Tapi terakhir saya dikasihkan 4 ekor. Ternyata semua permasalahan apapun kalau kita selesaikan dengan hikmat, bijaksana, hikmat dari Tuhan bisa selesai. Amin. Dan 2 hari sebelum kemari
itu pendeta 3 menghubungi saya. Mereka memiliki masalah jam 10 malam, jam 11 malam termasuk camping. Ya. Berarti orang yang mencari kita. Jadi Anda lihat gereja kita GSA kecil. Kalau dikatakan secara hukum kita ini sama dengan yang besar, termasuk AKBP yang besar yang lainnya. Dan juga di lingkungan kita itu ada saya bawa 4 gereja. Karena kenapa? Itu proyek Tuhan. Amin. Amin. Ada gereja misi eklesia dan disitulah pusatnya. Mereka tidak ada cabang. Lumayan kita ini lebih udah bercabang-cabang dan mereka jemaat lokal tak sampai 30, tapi izin nasional juga. Dan belum pernah menyelenggarakan sidang sinode. Kalau kita setiap 4 tahun menyelenggarakan sidang sinode itu suatu berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita lihat dari sisi yang lainnya. Jangan kita nanti, kalau tadi disampaikan Pastor Steker Pasiri, katakannya karena di situ memberikan amplop segala macam besar-besar, kita memang muncul dengan model kita tersendiri. Rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat ke atas dan bisa juga melihat terjajar dan juga ke bawah. Dan GSA di Sumatera Utara sudah cukup dikenal, termasuk gubernur. Saya mungkin dalam tahun kemarin itu ada 10 kali ketemu. Dan juga tahun ini pun ketua DPRD juga saya memandu di dalam ruangan di DPR, di DPR itu, di ruangan itu. Dan juga pernah saya memimpin demo. Ternyata bagus kok, apa demo, ya. Dan itu kita bikin penari 7 di depan. Setiap penari itu diberikan ketua DPRD langsung turun. Itu masalah jalan. Kalau kita peka terhadap lingkungan, terhadap kebutuhan masyarakat yang luas, itu suatu keindahan. 7 orang anggota DPRD menjumpai ke bawah. Mereka ikut menari. Setiap penari itu dikasih 100.000 kali 7 anggota DPRD 700.000. Jadi cukup kita dikenal dan juga dari provinsi Kanwil, Kementerian Agama datang ke tempat kita. Dia bilang, Pak, karena saya belum daftar ini, pulang dari sini saya daftarkan itu. Nanti kabupaten juga saya hubungi nanti supaya apa? Supaya gereja Bapak bisa dapat bantuan, dikatakan gitu. Ternyata kita yang salah, itu termasuk salah saya, kurang saya selama ini apa. Tapi karena faktor kedekatan. Jadi kita Tuhan berikan kearifan lokal ataupun kebijaksanaan untuk mengatasi. Dan juga bulan 1 kemarin itu, apa yang susah bagi gereja-gereja di seluruh itu Tanah Garapan, XPTPN pasal 4 sampai pasal 5 mendapatkan namanya surat domisili. Tapi puji Tuhan dengan hikmat Tuhan, caranya saya mengatasinya, saya telepon, saya nggak langsung urusan surat menyurat itu dulu kepada Kepling dan juga kepada kepala desa. Saya datang, baru kedua kali saya ajak untuk minum. Ada waktu Pak kepala desa, ya kita apa yang bisa saya bantu? Tidak ada apa-apa Pak, kita mau ngopi-ngopi dulu. Setelah ketiga kali saya sampaikan gitu, ya langsung tanpa perlu dari apa itu langsung dibuat surat domisili kita. Jadi persahabatan dengan hikmat. Jadi gereja kita nggak ada masalah di situ karena itu kan dulu kampung Banten, dulu di gang kita itu juga 90% itu Muslim, sekarang 80% Kristen. Amin. Itu cara mengatasi termasuk ya mekanisme yang lain jangan itu berikan hikmat bagi kita. Dan juga ini mungkin di luar daripada itu, Bapak Ibu Saudara kalau doakan saya apakah saya terima atau tidak. PKB meminang saya untuk menjadi calon anggota DPR RI dengan tidak pakai mahar, mereka akan bantu langsung termasuk bupati dari Tapanuli, dari apa menjadi Natal, Pak Pendeta majulah. Dari PKB orang biasa nggak ditawarkan, ini Bapak ditawarkan katanya. Saya masih berdoa ini dalam 2-3 minggu ini apakah saya maju kan gitu, karena mereka ada dilihat gitu, ada masa yang kita seperti Tanah Garapan itu mungkin 80% kenal dengan saya mulai dari pasal 4 sampai pasal 11, dan juga di Natal Sumatera Utara dan Paskah Sumatera Utara saya terlibat di sana ketua kerohaniannya dan beberapa tempat lagi gitu. Tapi saya berdoa kalau ada Tuhan, karena itu walaupun gratis ya minimal juga pasang-pasang spanduk yang lainnya itu ada minimal 200 juta 300 juta kan. Nanti saya lihat situasinya calon juga dari tempat kami itu bupati. Apa yang dibilang satu orang itu bukan orang Kristen. Nanti Pak, kalau pemenang kedua pun Bapak itu bupatinya itu nggak lama itu umurnya katanya pulang. Itu biasanya di Sumatera Utara seperti itu, karena seperti di Siantar. Di Siantar 2 kali bukan orang Kristen jadi wali kota gara-gara baru terpilih meninggal. Di Sumatera Utara memang agak berbeda. Jadi nggak usah cari nomor 1 kan. Dan juga anggota DPRD datang yang masih aktif kepada saya 5 hari yang lalu datang dia calon lah itu nanti pasti paling dia setahun memimpin Bapak yang lurus karir kayak gitu. Ya. Tapi saya berdoa, jadi bukan kita menginginkan orang lain
ya dicelakakan itu, tapi ya mereka sebagai hiburan atau apa itu kata-kata nubuat. Jadi itu yang di pelayanan kita. Dan juga istimewanya TK kita hanya tinggal ini 2 orang, tapi umur 4 tahun semua bisa baca. Spesialisnya istri saya bukan dari pendidikan tapi dari hukum, sarjana hukum. Tapi 100% dari TK itu masih umur 4 tahun, 5 tahun sudah bisa membaca. Ya, bisa membaca karena ada yang udah SD kelas 4 belum bisa baca, dikirim ke situ 2 bulan udah bisa membaca. Jadi ada spesialisnya. Dan juga kalau di sekolah minggu ada dia taman pendidikan sekolah minggu juga mengajari anak-anak itu kalau sudah 1 jam bosan, anak-anak itu lari dan ribut karena kita kan bersamaan ibadahnya jadi 1 menit lagi Pak. Jadi gini, ibadahnya Tadi 10 menit. Ibadahnya mengganggu. Tapi kalau kita didik anak-anak kita, itu anugerah anak saya. Terakhir ini dia suka sekali mengajar sekolah minggu. Dia anak sekolah minggu, tapi dia mengajar sekolah minggu juga. Kadang-kadang kita udah keluar, mereka belum keluar. Tertib anak-anak itu. Jadi perlu mungkin untuk hikmat juga ya, kalau anak sekolah minggu itu. Ya kita baru setelah itu ini pemain musik. Pemain musik kita memang hari itu udah lengkap karena anak saya juga sekolah di ada asrama. Tidak lagi, satu lagi juga pindah kerja. Tapi anak-anak sekolah minggu yang 4 tahun main drum sekarang 2 itu rajin sekali kalau untuk belajar. Kadang-kadang kalau saya bermain dengan mereka sudah bisa mengiringi. Berarti anak-anak sekolah minggu potensi yang berikutnya itu dari sekolah minggu. Jadi perlu kita ubah juga mindset kita, pola pikir kita. Jangan kita merasa gereja GS ini kecil. Ya, jangan kecil. Kita ini bisa dipakai Tuhan bukan karena sombong, tapi kita perkatakan. Bahkan GSA bisa mengubah dunia. Amin. Jangan nanti jadi kita kecil di mana-mana, jadi pastor kecil baru apa kita minder. Saya pergi kemanapun itu saya anak raja, saya hamba Tuhan. Jadi sama pun dengan bupati, dengan wali kota yang lainnya. Wali kota pernah saya tegur itu langsung jalan di satu tempat itu langsung di aspal, walaupun menantu daripada Pak Jokowi. Jadi Tuhan berikan hikmat pada kita. Ya demikian dari Pasar 6, Tuhan Yesus memberkati. Baik, sekarang kita mendengarkan presentasi dari Gereja Santo Asih Jemaat Helvetia Pasar 4 Medan, Pastor Ali Soci Talunbanua Demi. Silakan. Ya. Baik, yang terhormat BPT Pusat Jakarta, yang terhormat pimpinan rakyat, yang terhormat panitia, yang terhormat dan saya cintai rekan-rekan dari daerah. Sampai di situ dulu. Perkenalan, nama Ali Marga Talunbanua, istri Boru Lubis. Gelarnya yaitu apa namanya? Lupa karena ini sudah tua ini. Ya kan? Gelar Korpri mau PNS. Nah, itu gelar saya Korpri mau PNS. Seharusnya PNS dulu baru Korpri. Tapi sekarang begini, Korpri dulu supaya PNS. Korpri artinya korban perintah. Korban perintah Matius 28 18 sampai 20 ditambah dari ketua panitia. Korban perintah. Ya, korban perintah. Ini makanya saya gelarnya korban perintah. Mau jadi PNS, mau menjadi pelayan negeri surgawi. Haleluya. Itu makanya tetap di GSA.
hidup mati GSA. Tuh. Gelar berikut. Karena banyak kali gelar saya. Gelar berikut yaitu marga saya ditambah Simatupang. Dari Nias ke Lombanua sampai di Nias Simatupang. Artinya Simatupang siang malam tunggu panggilan. Itu Simatupang. Jadi tidak pernah berhenti. Apapun panggilan siap, panggilan siap. Ya, mau siap, mau malam. Kenapa saya panjang ini bicara? Karena orang bilang ikan cepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Makanya saya bicara begini. Gedung gereja ada dua. Gedung gereja ada dua, pembangunannya 50%, 50%. Karena dua jadi 100%, yang seharusnya 200%. Kalau ada bantuan pusat, terima kasih. Kalau tidak ada, ya kami tunggu sampai Yesus datang kedua kali. Musik tidak datang. Kalau ada bantuan pusat, terima kasih. Tidak ada, kami tunggu Yesus kali kedua datang. Itu aja, tidak banyak-banyak cerita. Itu apa banyak cerita semua ini dan itu. Pelayan, 2 orang pelayan resmi, 2 orang tambahan. Kemudian TK sudah sempat dibuka gara-gara COVID, tutup. Selesai di situ. Kemudian anggota sudah sempat 35 kakak. Sekarang tinggal 15. Kenapa? Buka KPI, pindah KPI. Buka KPI, pindah ke KPI. Buka KKI, pindah ke KKI dan gereja-gereja lain. Yang pada awalnya kita dirikan gereja di situ tahun 12. Kemudian buka gereja sampai 20 gereja sekitar sekarang. Pindah-pindah dari situ karena dia asal dari gereja itu. Ya, pergi kau, di mana kau senang, situ kau. Itu aja. Kalau di KSA, setengah manusia pun kami layani, setengah, tidak satu orang. Setengah manusia pun kami layani. Kami tetap GSA, tidak lari. Ya kan? Nah, kalau ada bantuan pusat, oke. Tidak ada, ya tunggulah sampai Yesus datang kedua kali. Itu aja. Apa lagi? Mahasiswa ada IKSM dikirim ke Medan. Tidak menguntungkan. Ku bilang saja, mereka pulang mengajar tidur. Itu dia. Jadi sekali lagi kami berpikir-pikir kalau IKSM kirim ke Medan, kami tidak terima kalau jurusan Pak. Kami hanya terima jurusan teologi. Harap kalau ada pengurusnya di sini, jurusan Pak, tahu saya dikirim. Ya, yang dikirim jurusan teologi. Apa lagi? Ya, tahu saya diperpanjang ya. Itu aja lah. Kalau ada bantuan, kami terima. Tidak ada yang nggak usah. Ya, pantun. Kalau bangun pagi-pagi, makan bubur bukan nasi. Ya kan? Kalau Alkitab sudah bersaksi, hanya Yesus penolong yang sejati. Tambahan. Dari Jakarta memang sudah pernah dibantu membuat kipas. Setelah itu ada sedikit dibantu membeli tanah. Dan sekarang gereja itu yang kami bangun itu 50% tidak ada gedung gereja untuk tempat pendetanya. Jadi minyak-minyaklah pendeta di luar. Ya kan? Kemudian tidak ada konsistori, tidak ada apa-apanya. Hanya bisa berdoa, hanya bisa bernyanyi. Itu aja. Udah cukup. Pantun. Boleh kalau diminta. Boleh. Pantunnya
ikan lele, ikan gurami sama-sama dimasak dalam kuali. Pembicaraan kuakhiri sampai di sini. Kalau tidak perlu, jangan undang aku lagi. Guru Krian menuntut awas cukup sekian ya, terima kasih. Selanjutnya kita mendengar presentasi dari Gereja Santosa Asih Jemaat Condet yang disampaikan oleh Pastor David Hasibuan. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Silakan Ibu. Dari tadi itu saya dengarnya itu ya, jemaat simbol dan baca di sini. Ternyata di sana disebutnya jemaat Philadelphia. Tulisnya di sini jemaat Condet, tetapi sebenarnya itu jemaat IKSN gitu ya. Tolong hari ini kita tulislah yang benar nama GSA-nya. Bukan nama wilayah. Kalau jemaat kita mungkin juga dari Solo jadi masuk ya Pak ya, nggak berubah-ubah lagi. Tapi yang lain-lain sebenarnya saya lihatnya ada yang berubah-ubah. Kalau hari ini diklarifikasikan. Ya, baik Ibu, sebelum ulang Pak David, nanti itu ada dalam tata laksana yang akan kita bahas tentang penyebutan nama jemaat akan disertakan. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Yang saya hormati Ketua 123, Ketua Umum sudah pasti, dan semua panitia dan para hamba Tuhan pastor dari gereja lokal. Sekilas mengenai Gereja Santosa Asih Jakarta, Jemaat Kampus IKSN, itu yang tertulis dalam SK. Jadi saya setuju dengan Ibu Norma tadi bahwa kalau boleh penyajian yang ditulis itu ya, sesuai dengan SK sebenarnya yang kita terima, ya kan? Karena sini kemarin yang Pos PI Gereja Santosa Asih Jemaat Kabupaten Sorong, Pastor Joseph Urba ya, ini padahal kan ini seharusnya Gereja Santosa Asih Jemaat Kota Sorong ya, bukan Pos PI ya kan? Sebab itu kan terbalik gitu. Jadi kemarin udah saya bilang sama Pak Pastor Wikati ini benerin semua sebenarnya ya Pastor ya. Jadi sekilas itu dari Gereja Santosa Asih Jemaat Kampus IKSN Gereja Santosa Asih Jakarta sesuai SK yang sebenarnya baru diturunkan SK-nya. Sebelumnya saya mendapatkan SK itu adalah Kisah Komunitas Injili Santosa Asih, Kisah KISAH. Di situ tugasnya adalah mendevelop, mentrain para mahasiswa-mahasiswi untuk dipersiapkan ke depannya menjadi pastor di Gereja Santosa Asih. Jumlah jemaat adalah berdasarkan jumlah mahasiswa yang tidak pelayanan, karena yang pelayanan pergi ke gereja-gereja yang sudah ditempatkan. Namun yang semester 1 dan 2 yang baru, mereka adalah jemaat di kampus. Dan namun kalau sudah ada waktu momen-momen libur dan mereka tidak pelayanan, itu banyak yang beribadah. Jadi itu yang ada di Condet. Yang dimaksud oleh Pak Ketua dalam membuat Gereja Santosa Asih Jakarta kampus, ya, jemaat kampus artinya di mana ada kampus IKSN, nanti di situ saya yang mengelolanya, kurang lebih seperti itu. Mau ada di daerah-daerah nanti namanya jemaat kampus IKSN.
Nanti mungkin perintisannya seperti itu. Itu sekilas yang bisa saya laporkan. Terima kasih. Jambi kita sudah membuka SDT KSR tidak lama lagi akan ada pelayanan pastoral di kampus KSR Jambi. Kalau dulu kita sudah punya kampus di dalam wilayah, yaitu Jakarta, Solo, Surabaya, Lampung, Palangkaraya, Sibolga. Dan kita lahirkan lagi. Pertama dilahirkan di Jambi. Akan dilahirkan lagi di berbagai tempat sesuai dengan kuasa hak kita. Inilah tujuan kita, bagaimana menggiatkan potensi dan bagaimana Tuhan mendekat kita akan bisa. Sekian. Saya sedikit tambahkan sebenarnya, mumpung ingat ya, karena Bapak tadi bilang ada di Jambi. Jadi STT KSM yang berkolaborasi dengan kita ada kelas di Jambi untuk para hamba Tuhan. Jadi ini nanti mungkin bisa digambarkan di pengembangan Pak Pastor. Siapa tahu Bapak-bapak para pastor kan punya teman-teman di daerah, mau buka kelas extension berjumlah paling minimal kalau bisa 15 minimal untuk mendapatkan STH atau MTH. Nah, dengan teman-teman Bapak Pastor itu bergabung, Bapak Pastor yang belum STH atau MTH bisa juga bergabung dan kita bisa berkolaborasi dan free buat Bapak Pastor kan yang ada di sini dengan teman-temannya dari gereja-gereja lain. Ini salah satu peluang juga. Terima kasih. Baik, terima kasih informasinya. Sekarang kita mendengar presentasi dari Gereja Sentosa Asih Jemaat Bekasi, Pastor Wikanto, Master Pendidikan Agama Kristen. Persilakan. Terima kasih untuk waktunya. Kami melaporkan keberadaan jemaat kami yang kami layani di Bekasi. Jumlah kakak sekarang ada 9 kakak. Tadinya 12, yang 2 kakak korban gusur, jadi harus pindah ke tempat lain. Sekolah minggu kami 30 hilang nolnya, tinggal 3. Karena yang tadinya sekolah minggu sudah pada dewasa dan yang seharusnya beranak cucu mereka belum memproduksi lagi. Jadi tinggal 3 sekolah minggunya. Nah, jumlah jemaat yang ada 49 orang, pemuda 17, yang lainnya dewasa. Itu keberadaan jemaat kami di Bekasi. Tantangannya yang berat maupun yang ringan selalu ada. Tantangan yang pertama adalah yang berkaitan dengan sembako. Jadi kami punya tantangan sembako di gereja-gereja di sekitar kami bagi sembako. Nanti pas hari Minggu mereka bagi, jadi mereka kan nggak datang ke kita, datang ke sembakonya. Nah itu sudah biasa seperti itu Pak. Yang penting nanti balik lagi, jangan di sana terus itu aja. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kami
belum punya IMB dan itu masih jauh dari panggang dari api kalau mau kita urus karena kondisi wilayah kami administrasinya ikut Jawa Barat yang begitu ketatnya. Kami pernah coba ke Kambil untuk telusur itu, tapi syaratnya kami belum bisa memenuhi dan kami coba untuk mendaftar di kota Bekasi karena kami perbatasan tetapi kami administrasinya ikut kabupaten. Jadi kami kesulitan untuk hal itu. Kami coba pendekatan ke Kanwil kota, tapi dia mengatakan kalau Bapak mau kasih SKTL, Bapak harus punya tempat yang di kota, entah itu kontrak, entah itu pinjam supaya ada SKTL-nya, dan itu belum sempat kami urus. Kalau nggak salah waktu dengan Pak Nenggolan, Pak Delang, ya dengan Pak Nenggolan itu menanggulan yang lain, pokoknya Pak Nenggolan waktu itu kami pergi. Ya, itu itulah kondisi jemaat yang ada di belakang. Nah, tantangannya yang satu yang bermusuhan dengan dana. Yang kedua tantangan kami parkiran. Pernah ada orang yang notabene-nya punya mobil di situ ibadah. Nah, setelah itu nggak datang lagi. Datangi ke rumah. Kenapa kok cuma sekali? Bilang di situ kurang nyaman apa? Saya bilang itu terus terang. Enggak sih Pak, sebenarnya nyaman-nyaman saja. Cuman kami agak repot karena kami nggak bisa parkir katanya dia. Ada di HKBP itu bisa parkirnya di jalan semua. Jadi kami bangunan gereja kami itu berdempetan dengan HKBP. Jadi HKBP dibangun besar, itu kami di sebelahnya, bertempelan kami dindingnya. Jadi kami akrab sekali dengan HKBP karena kami menempel dinding kami. Nah itu, tantangan yang berikutnya karena rata-rata penduduk di sekitar kami itu adalah para pendatang yang datang dan pergi kapan saja karena di situ memang banyak orang-orang yang buka usaha di situ tetapi rumahnya bukan di situ. Sehingga yaitu kalau ke depan tantangannya lagi ada kemungkinan itu nanti akan menjadi target digusur ulang. Tapi saya doakan terus kalau memang digusur berarti Tuhan akan sediakan tempat yang lebih bagus. Amin. Kalaupun itu terjadi. Karena itu memang tanahnya pengairan. Nah, itulah tantangan yang kami hadapi. Kalau awal-awalnya tantangan sangat berat. Bahkan Pak Pastor senior kita pernah duduk Pak di sana. Makanya sampai sekarang sepertinya dia sangat ingat terus itu kampung pergi, saya yang menghadapi karena saya memang pas pergi kebetulan. Jadi saya pergi Pak Pastor senior yang datang ke sana di demo. Dan itu tidak sekali dua kali. Setelah Pak Pastor senior di demo, itu terus menerus tiap minggu datang pendemo. Ibadah pertama nggak dikasih kami bersuara. Dulu kami tidak boleh bersuara. Di sini nggak boleh ada gereja nanti mengganggu lingkungan, berisik dan sebagainya. Ya Pak, kami nggak berisik. Kami cuma berdoa saja dengan berbisik-bisik ke telinga sendiri. Ya. Boleh ya. Nah, terus setelah itu, mereka masih terus datang. Ya sudah kita ibadahnya nggak usah nyanyi. Jadi berdoa baca Alkitab. Tapi setelah lama-lama kayaknya mereka sudah mulai lupa ini. Kita coba bunyikan musik sedikit pakai gitar ya. Mereka sudah nggak bereaksi. Ya, kita main musik, kita nyanyilah satu lagu. Ini satu lagu, mereka kayaknya sudah nggak ingat-ingat lagi. Kita tambahinlah lagunya. Nah, lama-lama ya kita bikinlah biasa ibadah biasa dan sampai sekarang berjalan tanpa gangguan dari luar. Walaupun kita tetap harus hati-hati. Nah, itulah kira-kira keberadaan kami di Gereja Santos Asih Bekasi yang dulunya kami sempat juga berputar-putar ibadah. Jadi hari Minggu ini ke keluarga si A, hari Minggu berikutnya si keluarga si B. Nah, akhirnya berputarlah tiap minggu kami ibadah umum di rumah-rumah. Nah, setelah itu Bapak Pastor Senior arahkan, ada kawan pendeta juga punya bangunan gereja yang sudah bagus di situ, kita sewa di situ.
kita sewa di situ, tapi mereka punya syarat, ya udah nggak apa-apa, sewa tempat kami, tapi pasanglah listrik kami. Pak Pastor Sinyal bilang pasang aja, kata Pak Pastor Sinyal aja, udah kita pasang. Nah setelah berjalan beberapa perjalanan, hari Minggu yang harusnya kami ibadah, jemaat sudah pada datang, telepon ke saya, Pak Pastor, ini bagaimana kita nggak bisa masuk, ini gedungnya dibangun. Telepon Pak Bos yang punya gedung ini kan, bro, bagaimana ini kami mau ibadah nggak bisa masuk? Aduh, sorry Pak, lagi kami rehab. Ya kenapa nggak kasih tahu ke kami? Kami sudah ada di depan ini. Ya udah kami pakai tempat yang sebelah. Ya udah, ikutlah kami pakai tempat sebelah. Di situ luar biasa. Ketika kita masuk di meja tebal, baunya kencing orang dan kencing bukan orang juga kayak di yang luar biasa. Nah, jadi ada semua bau itu yang itu ya. Nah, tapi ya nggak apa-apa lah. Dalam nama Tuhan Yesus ini nanti akan jadi bersih. Kita pakai. Pikir kita karena kita sudah sewa dengan Bapak itu, berarti kan itu kita dialihkanlah ke situ uang sewa kita. Ternyata enggak. Habis ibadah datang pemilik itu tadinya untuk biliar. Datang, Pak, uang listriknya belum katanya. Bukannya sudah dibayar sama kawan itu aku bilang. Enggak Pak, dia cuma bayar sendiri. Oh yaudahlah kalau gitu nanti itu buku bayar. Nah, akhirnya kita bergumul terus. Atau akhirnya Pak Pastor Senior sama Pak Delan mungkin ada ilham dari atas kan. Belilah tanah di situ kan. Kayaknya dibelilah tanah di situ. Nah, dibeli tanah situ lumayan luas lah kalau untuk bangunan itu sudah luar biasa. Cuman itu masih pergumulan kami ke depan. Jadi nanti pergumulan kami dan visinya Pak Pastor Senior akan ada klinik, akan ada sekolah dan sebagainya di situ. Nah itulah kira-kira sekilas tentang keberadaan kami di Gereja Santosa Asih Bekasi, dan puji Tuhan yang lama dulu kita gunakan duda-duda tempat ibadah, sekarang kita sudah punya bangunan yang permanen dengan ukuran 40 kali 12. Ya, itulah perbedaan kami. Tuhan berkati. Terima kasih untuk tamuannya. Saya kaget dengar ada tempat kita 40 kali 12. Luar biasa, berarti 3 kali gereja ini berarti sama. Di situ lah. Itu tanah bangunan. Tanah bangunan. Baik Bapak Ibu, dari GSA Jemaat Sunter, kalau foto-foto biar Bapak Ibu foto sendiri. Mau foto dari mana silakan. Tidak banyak dapat kami laporkan. Gereja kita di sini gereja kakak yang paling sulung, di mana Gereja Santosa Asih berdiri diawali di tempat ini. Pada tanggal diresmikan 14 September tahun 1999. Ibadah minggu di gereja ini masih sekitar 70 sampai 80 orang. Sudah beberapa kali cukup banyak, tetapi kemudian berkurang lagi. Akhir ini semua kita mungkin karena pandemi banyak jemaat yang tidak bisa bertahan dan banyak yang pulang ke daerah masing-masing. Sebelumnya tahun 2020 itu kami sudah berencana menjebol dinding-dinding ini karena sudah penuh. Remaja pemuda ada 15 sampai 20 orang setiap hari Sabtu, sekolah minggu 10 sampai 15 orang setiap kali hari Minggu bersamaan dengan ibadah umum. Jemaat keseluruhan baru ada keluarga 37 kakak, tetapi banyak juga yang anak muda yang tidak tergabung dalam keluarga. Dan kalau kami pergi jalan-jalan selalu ada 130 orang yang terdaftar sebagai jemaat. Itu selalu 130 orang. Beberapa kali kita booking hotel itu 130 sampai 140 orang. Jumlah hamba Tuhan selain gembala sidang dan istri, ada 3 orang pengerja kami yang membantu melayani Tuhan, termasuk Ibu Ani
ada Ibu Esther dan Ibu Silvi yang membantu saya melayani semua ibu-ibu di tempat ini. Badan pengurus jemaat, ketua saya, ada sekretaris bendahara dan komisi-komisi, ada wanita, pria, pemuda remaja, diakoni sosial, dan sekolah minggu. Kegiatan yang rutin ada ibadah umum, ibadah keluarga, ibadah pre-seniorship, ada ibadah pengerja dan pelayan minggu, ada 2 puasa dan perjamuan kudus 1 kali dalam 2 bulan. Kegiatan yang selalu kami lakukan untuk masyarakat di sekitar itu mobil-mobil yang parkir depan, mobil-mobilnya Pak Haji yang ada di sekitar sini. Jadi Pak Hajinya tiap hari masuk gereja ambil mobil, sehingga bisa meredam banyak tantangan-tantangan dari sekitar karena mereka merasa memiliki lingkungan ini. Jadi sudah sangat bersahabat. Tidak ada lagi di sekitar gereja ini yang tidak bisa menerima kehadiran gereja. Bahkan mereka juga pernah meminta di sini ada acara sunatan dari musola sebelah, dan kami selalu menghadiri semua kegiatan-kegiatan sosial di sekitar gereja. Baik ada yang menikah, ada yang sunatan, ada yang kematian, saya selalu hadir untuk memberi mereka persahabatan dengan seluruh lingkungan kita. Sehingga kalau Bapak Ibu di sekitar gereja kita ini semua sudah tahu ini gereja dan pasti ditunjukkan di sini. Selanjutnya setiap bulan kami di sini bersama Ketua RW menyelenggarakan posyandu, pos pelayanan terpadu dari seluruh RW 3. Jadi setiap hari Rabu minggu kedua di sini sangat ramai. Kita mempersiapkan semua kebutuhan mereka sampai kopi-kopi dan segala macam, dan kebersihan ruangan itu dipakai semua. Dan beberapa waktu lalu saya posting di grup kita ketika kerudung di bawah salib, karena ketika mereka berkerudung ada salib di situ, kita bikin di dinding itu sehingga kelihatan indah sekali kebersamaan kita gereja ini dengan masyarakat yang ada di sini. Nah, itu cara kita untuk memberikan pelayanan, dan puji Tuhan sejauh ini sudah sangat diterima oleh mereka. Dan juga kita melakukan Sabtu Ceria untuk melayani anak-anak Kristen yang ada di sekitar sini, sekalipun mereka bukan anggota jemaat kita. Jadi mereka hanya datang hari Sabtu diantar oleh orang tuanya, dan hari Minggu mereka kembali di gereja masing-masing. Dan ke depan ini ibu-ibu mau membuat di gereja kita setiap Sabtu pagi untuk joget ceria buat seluruh lingkungan di sini. Nah, jadi program ada berjalan terus sehingga Gereja Santo Asih yang ada gereja kita di Sunter bukan lagi milik kita sendiri, tapi sudah menjadi milik masyarakat di sini. Bahkan tanpa permisi pun mereka sudah berani memakai halaman-halaman itu. Mereka yakin bahwa pihak gereja pasti memberikan mereka waktu dan kesempatan. Tantangan di gereja kita di tempat ini, tantangan gereja kota. Masyarakat selalu kalau mereka tidak pergi ke gereja-gereja yang himne, mau cari gereja-gereja entertain yang penuh dengan suasana semarak, musik yang bagus dan indah, sehingga kita belum bisa memposisikan diri apakah kita garis kiri atau garis kanan, mengambil segmen mana yang akan kita cari di lingkungan kita. Di sekitar kita ada sangat banyak gereja, ada 18 gereja di luar gereja-gereja tua, tetapi di antara gereja-gereja itu hanya kita yang punya gedung gereja di sekitar Sunter ini. Selain GKI, ada Katolik, KKP. Nah, selainnya yang punya gereja itu adalah Gereja Santo Asih, sehingga banyak gereja yang ingin memakai gereja ini, kami tidak mau memberikan karena kita sudah berjuang membangunnya. Tiba-tiba mereka tulis di warta jemaatnya, umpamanya GBI Sunter, alamat Jalan Haji Amsir nomor 16. Saya tidak rela, kecuali dia pakai alamat lain boleh di sini bergereja. Tapi kalau alamat gereja di sini, satu-satunya yang beralamat di sini adalah GSA Jemaat Sunter. Menurut kami seperti itu kira-kira. Jadi kalau ada yang mau minjam tiap minggu, kita tidak berikan. Tapi kalau hanya sekali-sekali acara-acara tertentu, bisa dipakai oleh rekan-rekan gereja yang ada di sekitar kita. Kira-kira seperti itu keadaan gereja kita tempat ini. Doakan kami supaya gereja kita di sini boleh
semakin maju dan berkembang untuk menjadi berkat bagi banyak orang, dan kerinduan kita bisa juga menjadi berkat bagi teman-teman hamba Tuhan yang ada di daerah. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, saya kira sudah selesai laporan-laporan dari jemaat-jemaat kita. Maka sesuai jadwal yang sudah diundur, seharusnya kita sudah masuk dalam tanggapan dan diskusi tentang perkumpulan gereja-gereja. Tetapi karena waktu yang kita sepakati tadi malam, maka diskusi ini kita akan mulai jam 10 tepat. Kita akan ada waktu 5 menit untuk coffee break. Panitia boleh mempersiapkan kopi atau sejenisnya untuk Bapak Ibu boleh bergerak-gerak sebentar supaya kita terlalu kaku.